Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan saya memperkenalkan diri, Ajeng Kartini Purwaningsih, bertindak sebagai Ibu Sari, Kepala Sekolah TK Ceria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi Herlina, di sini sebagai Ibu Rina, guru kelas di TK Ceria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli Yuliawati, di sini saya sebagai Ibu Maya, ahli kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Sari Utami. Di sini saya sebagai Pak Andi, orang tua dari Naila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeni Nurdianti. Di sini saya sebagai Ibu Dina, orang tua dari Naila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Yuliawati. Di sini saya sebagai Naila, murid dari TK Ceria. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Bu Dina, Pak Andi, selamat siang. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk hadir hari ini. Sama-sama, Enggak, Bu. silakan masuk, silakan duduk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Sehat, Bu. Bu? Alhamdulillah Bu. Sehat. Alhamdulillah. Sehat Ibu Bapak. Alhamdulillah Bu. Terima kasih udah datang untuk hari ini. Kami ingin berdiskusi mengenai perkembangan Naila selama di sekolah. Sebelumnya, Ibu dan Bapak, saya akan menyampaikan bahwa Naila itu anak yang sangat baik, mudah bergaul sama temannya, dan mampu mengikuti kegiatan belajar di sekolah bersama teman-temannya. Alhamdulillah Bu. Memang Naila itu anak yang baik. Betul Bu, di sekolah Naila itu anak yang baik. Namun dalam beberapa bulan ini saya mengadakan observasi untuk melihat perkembangan Naila dalam berkomunikasi. Oh, jadi begitu ya, Bu ya? Betul, untuk memastikannya kami juga guru-guru juga ke sekolah mengadakan kerjasama dengan ahli kesehatan, yaitu dengan Bu Maya. Untuk memastikannya nanti boleh ditanyakan langsung dengan Bu Mayanya langsung. Sebentar, saya panggilkan dulu. Ibu, saya ada keperluan sebentar di kantor. Bapak Ibu silahkan dilanjutkan dengan Ibu Maya dan Ibu Rina. Saya tinggal sebentar ya Bapak Ibu ya. Ya. Ayo Bu, silakan masuk. Anak saya ini. Ibu di sana. Bapak dan Ibu, ini adalah Bu Maya. Bu Maya itu ahli kesehatan. Mangga berdiskusi langsung dengan Bu Maya. Baik Ibu, Bapak. Di sini berdasarkan hasil asesmen yang telah dilakukan, ditemukan bahwa kemampuan bicara dan bahasa Naila masih berada di bawah capaian yang diharapkan untuk usianya. Kondisi ini mengarah kepada speech delay atau keterlambatan bicara. Mana mungkin Bu. Anak saya di rumah aktif banget, cerewet banget. Malah dari bangun tidur sampai tidur lagi dia ngomong terus. Iya, betul, Bu. Sampai-sampai saya juga suka capek menjawabnya pertanyaan dari Naila ini. Saya memahami perasaan ibu dan bapak. Ya, kalau diposisikan sebagai orang tua, saya pun akan merasa demikian. Tapi di sini kita juga kan melihat gimana potensi anak di sekolah dan di rumah. Kalau di rumah mungkin berbicaranya lancar, nyaman, karena mereka itu merasa dekat dengan keluarganya. Iya, makanya Sebentar ya, kami sayang. kaget gitu mendengar hasil ini, Bu. Seperti itu. Jadi Baik Ibu, Bapak, saya jelaskan di sini perbedaan kondisi di rumah dan di lingkungan sekolah lain memang sering terjadi. Anak bisa terlihat banyak bicara di rumah, tetapi masih mengalami kesulitan menggunakan bahasa secara efektif dalam situasi sosial ataupun dalam situasi pembelajaran. oh, jadi kalau begitu apa yang harus kami lakukan, Ibu? Ini hasil observasi yang saya. Baik Bu Maya, terima kasih Ibu dan Bapak. Jika berkenan, saya ini ingin melihatkan hasil observasi dari ahli kesehatan. Mangga boleh dilihat dulu. Baik, saya jelaskan ya Bu ya. Di sana pada saat asesmen, Naila juga masih kesulitan menjawab pertanyaan terbuka secara mengapa dan bagaimana, serta masih membutuhkan bantuan yang menyusun kalimat yang lebih lengkap. Ibu Bapak, setelah banyak dilakukan observasi kepada Ananda Naila, di sini
anak Naila mengalami speech delay atau keterlambatan bicara. Mungkin Ibu dan Bapak bisa membantu untuk menstimulasi lebih baik lagi di rumah ya Ibu, Bapak. Oh, jadi bukan karena Naila pemalu saja ya, Bu? Sifat pemalu mungkin jadi pengaruhnya ya Bu ya. Namun dari hasil asesmen terlihat bahwa kemampuan bahasanya memang perlu distimulasi lebih lanjut. Oh, jadi apa yang harus kami lakukan gitu, Bu? Sebenarnya kami tidak ingin terburu-buru untuk menyimpulkan atau membuat ibu dan bapak cemas. Yang paling penting sekarang adalah bagaimana kita membantu Naila untuk berkembang bersama-sama ya Bu, Pak. Oke, Naila Bermain sama sayang. teman ya, sama teman ya. Kita main dulu di luar ya. Oke, kita main dulu ya. Bawa mainannya sebentar ya Ibu, Bapak. Ya, baik. Nitip ya Bu Guru ya. Bagaimana Ibu Bapak? Apakah sudah beres dengan Ibu Maya, Bu Rina? Sudah Bu, alhamdulillah. Sudah. Bagaimana Ibu Bapak? Apakah dapat informasi yang sesuai atau bagaimana? Ya sudah Bu, tapi sekarang kita lagi memikirkan bagaimana caranya untuk menstimulasinya. Betul, Bapak Ibu, kami selaku sekolah bukan mengingat dari labelnya kepada Naila ya, tapi kami melihat untuk aspek perkembangannya dari perkembangan Naila selama di sekolah. Bagaimana Ibu Rina mengenai perkembangan Naila di sekolah? Apakah Ibu Rina punya strategi atau ide mengenai perkembangan bahasanya saat ini? Bagaimana kalau kita mencoba stimulasi bahasa selama kurang lebih 2 minggu ini, Bu? Ya baik, silahkan Bapak Ibu. Bagaimana Ibu dan Bapak? Baik Bu, kami sebagai orang tua siap ya. Lalu bagaimana caranya? Oke, misalnya sekolah kita akan mengajarkan Naila mengajak dan bercerita langsung, mengajak berdialog langsung. Nah, saya sebagai gurunya memohon kerjasamanya untuk Ibu dan Bapak di rumah untuk meluangkan waktunya 15 menit sampai 20 menit untuk melakukan tanya jawab dengan anaknya, mengajarkan anaknya bercerita atau dialog langsung. Begitu Ibu Bapak. Baik, kami siap melaksanakannya. Terus bagaimana caranya? Sebentar ya. Jadi nanti di rumah Ibu Bapak luangkan waktunya sebentar saja, ya minimal setengah jam untuk Naila, untuk ajak dia ngobrol secara 2 arah, atau mengajak Naila untuk bercerita, pakai buku cerita, atau bapaknya ajak Naila untuk berdongeng ketika mau tidur. Itu bisa menstimulasi Naila dalam aspek perkembangannya. Kami mohon kerjasamanya. Kalau misalnya di sekolah saja kita stimulasi, tapi di rumah tidak ada stimulasinya, percuma gitu, Ibu Bapak. Jadi kita harus sama-sama demi perkembangan Naila, supaya Naila kedepannya juga lebih baik lagi. Ya kita kerjasama antara pihak sekolah dan di rumah. Ya Ibu Bapak ya. Siap, baik. Bagaimana Bu Maya, ada yang mau ditambahkan? Oh iya, di sini saya akan memberikan lembar kegiatan, contoh lembar kegiatan sederhananya yang bisa dilakukan di rumah, Ibu. Ini adalah lembar kerjanya, mohon di. Ya, baik. Terima kasih Ibu. Nanti setelah 2 minggu ini seperti apa Bu nanti ke depannya ini Bu? Oke, nanti setelah 2 minggu kita lihat kembali apakah perkembangannya itu mulai ada perubahan. Jika belum, nanti kita lakukan diskusi lebih lanjut lagi. Bagaimana? Baik Ibu, saya mau pamit pulang dulu kalau begitu. Silahkan Bapak Ibu. Oke. Naila, sini sayang. Mama pulang dulu ya sama Bapak ya. Terima kasih. Dulu sama Bu Guru ya. Ibu, ya, Bapak. terima kasih Terima kasih, sama-sama. Bu. Bu.
Nurut sama ibu guru ya.